Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke pembelajaran pemrograman Java sama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang penanganan kesalahan atau exception. Teman, exception merupakan suatu kondisi abnormal yang terjadi pada saat kita menjalankan program. Karena di dalam Java segala sesuatunya merupakan objek, maka exception juga direpresentasikan dalam sebuah objek yang menjelaskan tentang exception tersebut. Contohnya teman-teman, nanti ketika ada pembagian dengan bilangan 0, lalu pengisian elemen array di luar ukurannya, kegagalan koneksi database, ya, file yang dibuka tidak ada, atau nanti mengakses objek yang belum diinisialisasi. Itu contoh-contoh exception. Baik, di sini macam-macam error atau kesalahan banyak sekali. Ya, nanti kita yang menggunakan runtime exception, ada yang contohnya tadi kesalahan di operasi aritmatika, pointer, array index out of bound exception, atau mengisi elemen array di luar dengan batasnya gitu ya, atau nanti ada kesalahan illegal argument exception. Nah, coba kita akan implementasikan ya macam-macam exception yang ada ya. Contohnya yang pertama tadi, ketika dihitung dengan perhitungan aritmatika dibagi dengan 0 ya, nanti akan ada kesalahan arithmetic exception ya. Ketika angka dibagi dengan 0, nanti teman-teman di dalam Java dianggap terjadi kesalahan ya. Ini begitu kita akan coba hitung, nanti ada block, tray sama catch ya, dicoba ya, kita hitung, kita kalkulasikan ya, bilangan 4 dibagi dengan 0, maka ketika terjadi kesalahan akan ditangkap di cache lalu dilempar ke arithmetic exception oleh variabel x ya. Nanti variabel x-nya akan mencetak ya kesalahannya seperti apa. Itu yang pertama ya. Contoh yang kedua tadi, teman-teman, ketika kita ya mengisi ya elemen array di luar batasnya. Ini diinisialisasi sebuah array, ada 5 elemen array yang dimulai dari indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tetapi begitu dicoba di tray ya, array-nya A pada elemen kelima, pada indeks kelima, padahal teman-teman elemen array-nya 5 ya, berarti maksimal indeksnya 4. Nah, ini terjadi kesalahan nih. Pada indeks kelima diisi angka 100 ya. Coba nanti diisi pada indeks 1 misalnya diisi 100, nanti berhasil atau tidak ya. Nah, ketika terjadi kesalahan maka di catch ya, ditangkap, dilempar ke sebuah exception, lalu teman-teman disimpan oleh variabel E, lalu kita cetak ya 2 kali itu teman-teman ya. Terjadi kesalahan pelanggaran memori. Kenapa? Karena ya alokasi memorinya tidak sesuai. Di sini dialokasikan 5 elemen array, berarti maksimal indeks 4, tetapi dia ngisi pada indeks kelima. Nah, terjadi pelanggaran memori ya. Nanti kita akan dapatkan pesannya get message ya pada variabel yang sudah disimpan. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga ya, teman-teman, bisa juga ditambahkan nanti selain block tray case ada keyword finally gitu ya, pada akhirnya gitu ya. Contohnya di sini array lagi berisi string ya, salam, assalamualaikum, lalu string yang kedua selamat belajar Java, lalu dicoba dicetak ya. Dicetaknya tapi teman-teman while i kurang dari 3. Berarti kan indeks array-nya 0, 1 ya, hanya 01 ya. Tetapi teman-teman ini ada 2, indeks array 2, maka akan terjadi pelanggaran memori juga ya. Jadi di sini di catch ditangkap pada jenis kesalahan array index out of bound
exception ya yang disimpan oleh variabel E. Oke, teman-teman, kita tes ya. Dalam program Java kita, silakan dibuka kembali IDE NetBeans-nya. Kita akan buat package baru pada project Java Fundamental. Ya, nama package-nya apa teman-teman? Misalnya exception, ya, namanya bebas. Dari source package, diklik kanan new Java package ya. Lalu kita buatkan nama paketnya misalnya exception. Oke, teman-teman ya. Nah, kita akan coba ya. Pertama, jenis kesalahan yang tidak boleh dibagi dengan 0. Suatu bilangan nggak boleh dibagi dengan 0. Kita coba ya, teman-teman. Ya, kita ikuti slide yang ada. Nama filenya hitung. Hitung ya. Di source package ya, exception, klik kanan new Java main class, langsung main aja ya. Ya, namanya kelasnya hitung. Oke, teman-teman, kita buat variabel baru, variabel baru ya. Atau dibungkus dulu dengan mekanisme apa? Tray sama catch ya. Di tray dicoba. Nanti ketika terjadi kesalahan di catch ditangkap lalu dilempar ke exception, ke sebuah exception. Nanti akan diketahui pesan kesalahannya. Baik, yang pertama teman-teman, kita deklarasi dan inisialisasi variabel angka bertipe data integer ya, misalnya angkanya 4 gitu ya. Lalu teman, kita deklarasi dan inisialisasi lagi integer hasil ya sama dengan angka dibagi dengan 0. Nah, ini terjadi kesalahan pada aritmatika gitu ya. Pada perhitungan aritmatika, teman-teman, maka setelah dicoba di tray nanti terjadi kesalahan, di catch ditangkap lalu dilempar pada sebuah exception. Nah, kesalahannya apa teman-teman? Di sini di catch ternyata lebih detailnya adalah arithmetic exception ya. Kita tambahkan di sini arithmetica exception. Nah, ya, disimpan oleh variabel E. Pasti error nih ya, teman-teman ya. Setelah ditangkap dan dilempar, baru kita dapatkan pesan kesalahannya ya. Pesan kesalahannya boleh diketik manual. Sistem out println tidak boleh gunakan pembagian dengan 0 ya, bebas keterangan pesan kesalahannya ya. Sistem out ya, println tidak boleh ya, operasi pembagian dengan 0 gitu ya. Ya, keterangannya bebas. Operasi pembagian dengan 0 gitu ya. Kita tes ya teman-teman ya, klik kanan run file. Ya, nggak boleh ya. Kalau dibagi dengan 1 boleh nggak? Dibagi dengan 1, teman-teman tes ya. Klik kanan run file, ya nggak error ya. Cuma hasilnya nggak ditampilkan ya. Gitu ya teman-teman, boleh nanti kalau mau dicetak apa-apa di sini. System out println ya, nanti hasil gitu ya, kita cetak langsung hasilnya. Hasil ya, klik kanan run file, maka hasilnya 4 dibagi 1 4. Ketika dibagi 0, maka di catch ditangkap dan dilempar ke arithmetic exception. Kita tes lagi, klik kanan run file ya, maka terjadi kesalahan karena dibagi dengan 0 gitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua teman-teman, yaitu pelanggaran memori ya. Pelanggaran memori, jenis exceptionnya adalah array index out of bound exception. Nah, kita nentuin 5 misalnya ya, 5 elemen array. Tetapi kita isi pada elemen ke-6 atau indeks 5, maka akan terjadi error ya. Kita lihat lagi teman-teman ya, contohnya yang kedua, kita deklarasi dan inisialisasi sebuah array bertipe data integer 5 elemen array. Berarti indeks array-nya 0, 1, 2, 3, 4. Dicoba di tray, diisi ya indeks 5, error nih.
padahal indeksnya maksimal berapa? 4, 100 ya. Nanti kita tes indeks 1 atau elemen kedua, error gak gitu ya. Nanti di cache, di sebuah exception, kita cetak 2 kali pesan kesalahannya. Yang pertama terjadi pelanggaran memori, yang kedua teman-teman kita tangkap pesan kesalahannya, get message. Kita coba ya. Nama kelasnya eksepsi, boleh ya. Baik, pada source package-nya exception, klik kanan, new Java main class eksepsi ya. Eksepsi, exception ya. Kita langsung teman-teman menggunakan blok apa? Package ya. Dicoba, lalu kalau salah ditangkap, dilempar ya. Baik, kita deklarasi dan inisialisasi sebuah array bertipe data integer, integer A ya, sama dengan new integer gitu ya. Dapat teman-teman 5, berarti maksimal indeks 4 ya. Lalu kita paksakan ya teman-teman ya, di elemen array 6 atau indeks 5 atau 7 deh. Kalau 7 berarti elemen ke-8 ya, ini maksain. A kurung siku 7, elemen ke-8 ya. Kita isi angka misalnya 100 gitu ya. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, karena pas deklarasi dan inisialisasi teman-teman maksimal 5 elemen array atau indeks 4 ya. Nah, kan terjadi salah di cache, lalu dilempar ke exception, disimpan oleh variabel E. Kesalahannya, errornya kita catat dulu. Yang pertama, system out println terjadi pelanggaran memori. Oke, alokasi memorinya salah nih. Terjadi pelanggaran memori. Salah alokasi nih ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, kita cetak lagi. Ini salahnya kenapa nih ya? System out println ya. Terjadi kesalahan dengan sebabnya apa ya? Dengan sebab spasi concat ya. Variabel errornya apa tuh? E, lalu kita panggil metode get message. Nah, oke ya teman-teman. Nanti kalau benar teman-teman, ini kita cetak deh. System out println ya, nggak terjadi pelanggaran memori atau isi elemen array berhasil gitu ya. Isi elemen array berhasil. Oke. Kita tes ya teman-teman ya. Ini diisi berapa? Indeks 7 atau elemen ke-8, pasti error. Kita tes ya. Klik kanan, run file. Ya, terjadi pelanggaran memori ya dengan kesalahan dengan sebab ya pada ya kita tambahkan keterangan di indeks keberapa? 7. Sebabnya melebihi apa tadi? Teman-teman, indeks array-nya. Coba diganti misalnya ya. Saya mau isi elemen kedua. Elemen kedua itu berarti indeks 1. Kan indeks dimulai dari 0 ya. Diisi 100. Berhasil kan nih? Ya. Klik kanan, run file. Nah, mengisi elemen array berhasil. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi, jenis kesalahan yang kedua adalah terjadi pelanggaran memori atau di sini dikenal dengan array index out of bound exception. Oke. Contoh yang selanjutnya ya, contoh selanjutnya pada slide kita lihat lagi yang ketiga. Dengan menambahkan keyword finally atau pada akhirnya gitu ya. Ditambah satu blok lagi finally. Ya, yang lainnya hampir sama. Di sini array lagi berupa string dengan elemen array 2. Assalamualaikum, selamat belajar Java, ada 2 elemen array. Tetapi kita looping while sampai teman-teman indeks 2, padahal indeks maksimalnya 1 gitu ya kan. Assalamualaikum, indeks array-nya 0. Selamat belajar Java, indeks array-nya 1. Tetapi loopingnya while i lebih kecil dari 3, lebih kecil dari 3 2. Nah, berarti kan lebih 1 nih. Terjadi pelanggaran memori lagi ya. Tetapi teman-teman ya, ada finally-nya pada akhirnya. Kita cetak juga, data tetap dicetak deh gitu ya. Walaupun ini ya harusnya nggak boleh juga ya. Kita coba ya teman-teman ya. Oke, terakhir untuk exception-nya ya, finally ya. Oke, pada source package exception, klik kanan, new Java main class. Nama kelasnya finally ya, silakan namanya bebas ya. Lalu teman-teman kita gunakan blok
exception, try catch, dan finally. Klik kanan, atau kita ketik aja try catch, nanti ada autocomplete-nya. Blok satu lagi apa teman-teman? Finally, pada akhirnya. Nah, ini ya finally. Tetap dicetak juga, ya udah nggak apa-apa ya. Oke, kita coba deklarasi dan inisialisasi tipe data string berupa array. String ya salam berupa array kurung siku sama dengan tutup kurung kurawal, 2 elemen array. Yang pertama teman-teman, assalamualaikum. Oke, ini yang pertama ya, indeks 0 nih, assalamualaikum. Yang kedua teman-teman, koma, elemen array-nya apa yang kedua? Selamat belajar Java misalnya. Selamat belajar Java. Ini 2 elemen array. Assalamualaikum indeks pertama 0 ya. Selamat belajar Java indeks 1. Oke, selesai teman-teman. Setelah itu ya, setelah kita menginisialisasi dan mendeklarasi, selanjutnya dicoba di looping. Tapi meloopingnya di sini dicoba melebihi alokasi memorinya ya. While dicoba ya, coba di looping while i lebih kecil dari 3 atau 5, lebih lah gitu ya, 3 aja deh. Nah, lalu block statementnya ditandai dengan buka tutup kurawal ya. I ya teman-teman, diinisialisasi dulu ya, itu error, kita inisial dulu deh. Integer i ya, dideklarasi lalu diinisial 0 gitu ya. Oke, dicoba teman-teman di looping sebanyak sampai 3 kali atau sampai indeks array kedua gitu ya, error nih pastinya ya. Nah, ketika dipaksakan maka akan terjadi kesalahan ya. Nah, kalau nanti benar teman-teman dicetak ya, system out println ini kalau benar nih, kalau nyetaknya kurang dari misalnya 1 ya, salam i gitu ya. Oke, di sini salam sama array-nya ya. Kalau benar, kalau salah gimana? Di catch, ditangkap, dilempar ke exception. Nah, kita masuk situ. Nah, kalau terjadi kesalahan, dicetak terjadi kesalahan. Atau tadi pelanggaran memori ya, kalimatnya ya. Terjadi kesalahan ada i di sini ya. I itunya 3. Ya nggak boleh gitu ya. Tetapi ada keyword satu lagi, finally, pada akhirnya tetap dicetak juga ya. Sum out println data tetap dicetak gitu ya. Harusnya sih nggak boleh nih ya, dan agak jarang teman-teman yang pakai finally ya, cuma memang ada gitu ya. Data tetap dicetak. Lalu di incremental i++ gitu ya. Setelah keyword finally, pada akhirnya tetap dicetak gitu ya teman-teman, lalu di incremental i++ ya, i++. Oke gitu ya teman, i-nya ini nanti kembali ke integer ya. Ya oke, seperti itu teman-teman. Jadi terjadi kesalahan ya, i++ setelah keyword finally. Sebentar, nih ada sedikit kesalahan nih, tanda merah ya. I-nya ini kemana gitu ya, I-nya ke atas ya. Ini dicoba sebentar. Menyebutkan atau mendeklarasi dan inisialnya di atas string ya, atau sebelum try catch ya, sebelum try catch. Oke, nanti ini kita pindahkan nih. Oke, kita pindahkan di atasnya atau sebelum try catch ya. Oke teman-teman, kita tes ya apakah berhasil atau tidak nih. Karena loopingnya dipaksakan sampai indeks array kedua, padahal cuma 2 elemen array. Coba kita tes ya. Klik kanan, run file. Ya, tetap dicetak teman-teman. Ya, padahal terjadi apa nih? Kesalahan gitu ya. Padahal teman-teman, terjadi kesalahan. Coba kita lihat lagi teman-teman. While i kurang dari 3 ya, lalu try catch-nya di dalam while ternyata ya. Try catch finally-nya di dalam while. Oke. Di dalam while try
Case finally-nya teman-teman ya di dalam while. Oh ya while-nya, oh ya belum ada nih ya. Ini salah tempat nih. Berarti ya while-nya di atas ya, salah posisi. Mohon maaf. Oke, di sini ya teman-teman ya. Ini apa nih teman-teman? Breakage ya. Ya, oke, teman-teman seperti ini. Oke, ini kelebihan 1. Klik kanan format ya untuk merapikan. Oke. Ini juga kelebihan 1 sepertinya. Oke, pasangannya harus pas ya. Satu lagi ya untuk main-nya. Ada 3 ya, tutup kurung kurawalnya. Satu lagi teman-teman, 1, 2, 3. Oke, klik kanan format untuk merapikannya. Kita ulang sekali lagi. Pertama ya, teman-teman di public static void main kita buat 2 buah variabel. Yang pertama bertipe data integer, variabel i di inisial 0, lalu variabel yang kedua berupa array bertipe data string, salam 2 elemen array, dicoba di looping sebanyak i kurang dari 3, berarti kan 2 ya. Padahal di sini indeks array-nya maksimal 1. Assalamualaikum 0, selamat belajar Java 1, tapi dipaksakan sampai 2. Kita tes sekali lagi, teman-teman, run file. Ya, terjadi kesalahan, tetap dicetak ya, tetap dicetak ya, ada karena ada finally. Coba teman-teman ditambah Assalamualaikum, selamat belajar Java. Tetap semangat ya gitu ya. Nah ini ditambahkan nih elemen array-nya nih. Tetap semangat ya. Walaupun udah mulai sulit nih ya. Semangat ya gitu ya. Nah ini pas nih. Bisa. Harusnya bisa ya. Karena Assalamualaikum indeksnya 0. Selamat belajar Java 1. Tetap semangat ya. Indeksnya 2. Kita tes. Klik kanan run file. Ya, tidak terjadi kesalahan. Karena teman-teman apa? Ya, pas ya. I kurang dari 3, berarti kan 2. Di sini berarti dia melooping sampai batas elemen array-nya. Indeksnya 2. Begitu ya, teman-teman, tentang pembahasan eksepsi atau penanganan kesalahan di dalam Java. Tetap semangat belajar Java fundamentalnya. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.